Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muswidat. Saya akan menjawab soal UTS 1. Apa yang dimaksud sejarah peradaban Islam, dan jelaskan peradaban Islam masa Rasulullah di Mekah dan di Madinah. 1. Rasulullah melakukan hijrah ke Mekah, Madinah yang saat itu masih dinamakan kota Yatsrib, dan hijrah ke Yatsrib Rasulullah menggunakan strategi yang tepat. Pada Piagam Madinah sepakati sudah umat Islam pindah ke Yatsrib, dan waktu itu masa tinggi rasa kesukaannya. Oleh karena itu, ada baiknya kita mengetahui motif apa yang menjadi latar belakang hijrahnya umat Islam ke Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Madinah, yang waktu itu masih bernama Yatsrib. Hal ini penting untuk kita mengetahui mengapa agama Islam yang lahir di Mekah itu justru malah kemudian dapat berkembang subur di Madinah, dan kemudian mendapat kedudukan yang kuat setelah adanya persetujuan Piagam Madinah. Yang kedua, jelaskan secara singkat peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan beserta capaian dan alasan berakhirnya pada masa jabatan masa khalifah. 2. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, dan dikutip dari Khulafaur Rasyidin berasal dari. Yang kedua, jelaskan secara singkat peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin beserta capaian dan alasan berakhir masa jabatan masing-masing khalifah. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah sampai 660 Masehi. Langsung ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi yang menjadi khalifah pertama pada masa itu. Abu Bakar As-Siddiq telah mengambil beberapa peran besar dalam melakukan ajakan melalui ajakan. Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang-orang yang kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan Abu Bakar juga turut serta dalam berbagai perang seperti Perang Badar. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi sampai 660 Masehi. Khalifah pertama yaitu 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ialah sahabat Nabi atau khalifah pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Melalui Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak peran-peran Abu Bakar. Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi sampai 660 Masehi atau mulai dari 11 Hijriah hingga 40 Hijriah. Khalifah pertama 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ialah sahabat Nabi dan khalifah pertama setelah meninggalnya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengislamkan banyak orang yang kemudian. Yang kedua yaitu Khulafaur Rasyidin adalah khalifah Islam yang berdiri setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 362 Masehi
atau 11 Hijriah sampai 660 Masehi atau sampai 40 Hijriah. Khalifah pertama yaitu satu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq yaitu salah satu pemeluk Islam dan sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Peran-peran Abu Bakar As-Siddiq yaitu berhasil mengislamkan banyak orang dan kemudian dia menjadi tokoh-tokoh yang penting dalam sejarah Islam, yaitu diantaranya Utsman bin Affan, kemudian menjadi khalifah ketiga, dan kedua turut serta dalam perang seperti perang Badar pada 624 Masehi atau 2 Hijriah, dan turut serta dalam perang Uhud pada tahun 625 Masehi 3 Hijriah. Dan Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai akhlaknya yang mulia yang wajib dicontoh oleh pemimpin masa kini. Di antaranya yaitu 1. Berani, 2. Jujur atau sikap amanah, 3. Kuat pendiriannya dan tegas, dan yang 4. Sabar dan rendah hati. Dan yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dan juga dijuluki oleh Nabi Muhammad yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Khalifah ini menjadi salah satu kekuatan besar di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasnia yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, mulai dari 642 sampai 644 Masehi. Umar juga berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur, dan perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Umar bin Khattab juga banyak memberikan sumbangsi dalam kontribusi untuk Islam dan umatnya, di antaranya yaitu membuat kalender Islam, 2. Mengumpulkan kaum muslim untuk melaksanakan Qiyamul Lail dalam bulan suci Ramadan, 3. Memberi isyarat lampu hijau atau proyek pengumpulan Al-Quran, dan yang keempat memberikan hadiah dan penghargaan untuk para hafiz dan hafizoh. Yang kelima, menghapus pembayaran jizyah atau pajak bagi ahlu zina atau non-muslim yang dilindungi dan tidak mampu. Dan yang keenam, memberikan tanda mengenal khusus untuk ahlu zimah. 7. Menetapkan wajib militer. 8. Menugaskan pihak pengadilan dan penunjukan jalan sebagai pengiring militer. 9. Membuat surat keputusan secara tertulis. Dan yang ke-10, mengadakan pertemuan dan rapat berkala dengan petinggi pejabat dan para gubernur. Dan yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terlahir dari keluarga saudagar yang sejahtera. Utsman dikenal sebagai pribadi yang lembut dan murah hati. Sumbangsi yang paling menonjol pada Khalifah Utsman bin Affan adalah kedermawan dalam memberikan harta. Utsman cenderung memberikan hak otonom yang lebih longgar pada bawahannya. Hal ini menjadi perluasan wilayah khalifahnya dapat dilangsungkan secara lebih mandiri, sehingga dapat mencapai wilayah yang lebih jauh. Pada masanya, khalifah sudah mencapai kawasan Asia Tengah.
ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang kaya raya dan sangat dermawan, bahwa beliau telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan Islam. Salah satu prestasinya dalam memajukan perkembangan Islam yaitu pembukuan Al-Quran yang menjadi sebuah mahakarya yang sangat fenomenal. Dan yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi dan pemeluk agama Islam yang pertama. Dan yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat sesudah khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk golongan pemeluk Islam pertama dan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib atau pada masa pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib membuat sistem yang berbeda dengan kebanyakan sistem pemerintahan, di mana sistem dibuat adalah sistem yang merangkul para kaum lemah, tidak ada keterpihakan terhadap kaum apapun, semua kaum dirangkul dalam menjadi satu. Ali bin Abi Thalib adalah seorang perwira yang tangkas, cerdas, tegas, teguh, dan pendirian dan pemberani. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib penuh dengan pemberontakan dan perpecahan. Kondisi ini membuat tak banyak warisan yang ditinggalkan Ali bin Abi Thalib. Salah satu dari sedikit warisan itu yakni menyempurnakan bahasa Arab. Ali memerintahkan Abdul Aswad Duali untuk memberi tanda baca dan tulisan kitab-kitab nahwu. Harapannya, Muslim dari luar Arab dapat mempelajari Al-Quran dan hadis yang benar. Ali juga membangun kota Kufah di Irak sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, jelaskan peradaban Islam pada dinasti Umayyah, capaian dan alasan berakhirnya pada masa Bani Umayyah. 3. Bani Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia adalah gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Bani Umayyah adalah sebuah nama yang diadopsi dan dari nama salah seorang tokoh kabilah Quraisy pada masa itu. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, banyak membuat kebijakan politik, di antaranya 1. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, dan yang kedua, Muawiyah memberi penghargaan kepada orang-orang yang berjasa dalam memperjuangkan mencapai puncak kekuasaan. Dan yang ketiga, mengupas orang-orang yang beroposisi yang dianggap berbahaya. Dan yang keempat, membangun kekuatan militer. Dan yang kelima, meneruskan wilayah kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Dan yang keempat, baik Muawiyah maupun para penggantinya membuat kebijaksanaan yang berbeda dari zaman Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketujuh, Muawiyah mengadakan pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan. Dan yang kedelapan, kebijakan dan keputusan politik penting dibuat oleh Khalifah Muawiyah adalah mengubah sistem pemerintahan dari bentuk khalifah yang bercorak demokratis menjadi sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid menjadi putra mahkota. Dan yang keempat, jelaskan secara singkat peradaban Islam di berbagai daerah
Baghdad, Kairo, Isfahan, dan Delhi, dan Bukhara, dan beserta capaian dan alasan berakhirnya masa jabatan masing-masing dinasti. Yang pertama, kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua pada tahun 754 Masehi sampai 755 Masehi. Setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, pilihan jatuh pada daerah sekarang yang dinamakan Baghdad, terletak di pinggir sungai Tigris. Zaman keemasan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan adalah masa Daulah Abbasiyah, karena dalam masa tersebut berbagai ilmu pengetahuan telah matang. Pertumbuhannya telah sempurna dan berbagai kitab yang bermutu telah cukup banyak dikarang, terutama ilmu bahasa, sejarah, geografi, adab, dan filsafat. Kemunduran kota Baghdad. Semua kemegahan, keindahan, dan kehebatan kota Baghdad yang dibangun pertama kali oleh Kairo, Mesir. Kota Kairo dibangun pada tanggal 17 Sya'ban atau 358 Hijriah atau juga 969 Masehi oleh panglima perang dinasti Fatimiyah. Kota ini terletak di tepi sungai Nil dan mengalami 3 kali masa kejayaan. Yang pertama pada dinasti Fatimiyah, dan yang kedua oleh Al-Din Al-Ayyubi, dan yang ketiga Baybars dan An-Nasir. Kota Kairo ini berkembang dalam keilmuannya, dalam bidang hukum Islam, dan dalam bidang linguistik Arab, dan dalam bidang kedokteran. Dan yang kelima, jelaskan secara singkat peradaban Islam dinasti Fatimiyah dan memeluk beserta capaian dan alasan berakhir pada masa jabatan masing-masing dinasti. Dinasti Fatimiyah menyatakan dirinya sebagai keturunan langsung Ali dan Fatimiyah dari Ismail anak Ja'far Siddiq, keturunan ke-6 dari Ali. Masa kemajuan dinasti Fatimiyah: 1. Bidang politik dan pemerintahan, dan yang kedua pemikiran dan filsafat, ketiga pendidikan dan iptek, keempat ekonomi dan perdagangan, yang kelima sosial kemasyarakatan, dan yang keenam pemahaman agama. Masa kehancuran dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal pada pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Ketika diangkat menjadi khalifah, ia baru berumur 11 tahun. Al-Hakim memerintah dengan tangan besi. Masanya dipenuhi dengan tindakan kekerasan dan kekejaman. Ia membunuh beberapa orang wazirnya, menghancurkan beberapa gereja Kristen, dan termasuk sebuah gereja yang di dalamnya terdapat kuburan suci umat Kristen. Maklumat penghancuran kuburan suci ini ditandatangani oleh sekretarisnya yang beragama Kristen, Ibnu Abdun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.